Hai, saya Dini Azhara Batubara. Hai, saya Alena Ira Nasution. Pengertian resiko menurut para ahli. Menurut Griffin, resiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi risiko adalah potensi kejadian yang disebabkan adanya ketidakpastian sehingga menyebabkan terjadinya suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Lalu apa itu kecurangan audit? Menurut Statement of Auditing Standard nomor 99, kecurangan adalah tindakan yang sengaja dilakukan agar menimbulkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang akan diaudit. Selanjutnya saya akan membahas kasus PT Waskita Karya. Kasus korupsi di RUT PT Waskita Karya merupakan salah satu korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia. Kasus ini merugikan negara sebesar 2,546 triliun. Kasus ini bermula dari adanya indikasi korupsi dalam penggunaan dana Supply Chain Financing atau SCF. Dana SCF adalah dana yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan rantai pasoknya. Dalam kasus ini, dana SCF digunakan untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif. Dalam kasus ini, Destiawan Suwarjono diduga berperan dalam memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen pendukung palsu tersebut berupa faktur fiktif dari perusahaan-perusahaan rekanan PT Waskita Beton Precast. Berikut dampaknya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kecurangan. Yang pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan atau financial statement fraud. Kasus ini melibatkan manipulasi laporan keuangan melalui proyek-proyek fiktif dan dokumen pendukung palsu atau faktur fiktif. Dana SCF yang seharusnya digunakan untuk rantai pasok perusahaan malah digunakan untuk menutupi utang-utang proyek palsu. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Dana SCV yang diperoleh perusahaan dari bank digunakan secara tidak sah untuk membayar utang dari proyek-proyek fiktif ini. Ini adalah bentuk penyalahgunaan aset di mana dana perusahaan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan atau persetujuan awal. Yang ketiga, korupsi. Kasus ini juga termasuk dalam korupsi, terutama terkait dengan kolusi antara manajemen dan pihak lain yang terlibat dalam memanipulasi dana perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria kemungkinan likelihood. Dalam konteks likelihood, kemungkinan terjadinya terkait risiko audit kasus korupsi di PT Waskita Karya ini dapat dikategorikan sebagai high likelihood atau kemungkinan karena beberapa alasan. Yang pertama, lingkungan yang rentan terhadap korupsi. Perusahaan BUMN dengan proyek besar dan melibatkan dana besar cenderung memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang lemah seperti yang terlihat dalam kasus ini, peningkatan kemungkinan terjadinya penyimpanan tanpa terdeteksi. Yang ketiga, kolusi dan konflik kepentingan. Dugaan kolusi antara auditor internal dan manajemen perusahaan memburuk situasi. Karena ini mengurangi kemampuan fungsi pengawasan audit untuk mendeteksi kejahatan finansial. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu situasi. Penilaian risiko memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu 1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko. 2. Menganalisis apa yang akan terjadi jika bahaya tersebut terjadi. Yang ketiga, menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengendalikan atau menghilangkan risiko. Yang keempat, menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Selanjutnya, kasus PT Waskita Karya termasuk ke dalam jenis risiko pengendalian. Dalam kasus PT Waskita Karya, sistem pengendalian internal perusahaan termasuk fungsi auditor internal gagal mendeteksi penggunaan dana SCF secara tidak sah yang melibatkan faktur palsu dan proyek fiktif. Ini menandakan bahwa pengendalian internal yang ada tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi korupsi dan manipulasi keuangan.
Pada kasus PT Waskita Karya melanggar kode etik audit internal. Yang pertama yaitu integritas. Dalam kasus ini, dugaan bahwa auditor internal terlibat dalam kolusi dan menerima suap menunjukkan bahwa prinsip integritas telah dilanggar. Yang kedua adalah objektivitas. Dengan dugaan adanya konflik kepentingan antara auditor internal dan manajemen PT Waskita Karya, termasuk hubungan pribadi atau profesional, merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Ketidakmampuan untuk bersikap independen mengarah pada hasil audit yang bias. Ketiga adalah kerahasiaan. Dalam kasus ini, adanya dugaan kolusi dan pemberian informasi yang tidak benar untuk menutupi korupsi menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan. Yang keempat adalah kompetensi. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi korupsi yang sudah berlangsung sejak 2016 hingga baru terungkap pada 2023 menandakan bahwa prinsip kompetensi dan kecermatan profesional tidak dijalankan dengan baik. Terima kasih. Mau lihat deh. Aman naik. Terima kasih. Manipulasi laporan keuangan. Tuduhan ini datang dari Kementerian BUMN yang mencurigai data keuangan mereka. Wika dan Waskita Karya pun buka suara. Mereka menyebut setiap laporan keuangan mengikuti ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Saat ini kita sedang standstill dan memang sedang melakukan reduksi. Kabar mengejutkan datang dari Kementerian BUMN. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo curiga terhadap PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya telah memanipulasi laporan keuangan. Wamen BUMN menyebut laporan keuangan dua BUMN Karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi real. Pasalnya, di laporan keuangan masih menyebutkan kondisi mereka selalu untung, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif. Kedua, isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real. Artinya bahwa kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Dan kita ke depan akan mulai lakukan ini. Kementerian BUMN berjanji akan menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan. Menanggapi tudingan ini, pihak Wijaya Karya dan Waskita Karya pun buka suara. Manajemen Wijaya Karya menyebut dalam hal penyusunan laporan keuangan, perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia. Respons yang sama juga diberikan Waskita Karya. Pihak manajemen menyebut penerbitan laporan keuangan selalu mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Perusahaan berkode emiten WSKT ini juga mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan peraturan OJK. Waskita mendukung langkah BUMN untuk memperbaiki kondisi Waskita Karya menjadi lebih baik.